Tidaklah mudah dalam meraih kemerdekaan, banyak hal yang dikorbankan, jiwa, raga, harta dan keluarga hingga nyawa. Di berbagai belahan daerah banyak kalangan melakukan perlawanan terhadap penjajah. Berikut perjuangan rakyat di wilayah Nusantara. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Dalam modul Sejarah Indonesia, Anik Sulistyowati menjabarkan beberapa strategi tersebut, mengundang para pedagang dari Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten, meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia, mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC, membuat saluran irigasi sepanjang Sungai Ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Perlawanan Pangeran Antasari Banjar Kalimantan Selatan. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Dari pihak rakyat, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai tahun 1830 di Pulau Jawa. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Perang Padri. Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803, sebelum campur tangan Belanda, dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai memberangus adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak islami. Kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan kaum Padri. Setelah banyaknya kaum pergolakan, maka kaum akademisi, ulama dan tokoh-tokoh nasional bersatu melakukan aksi-aksi, sehingga lahirlah kemerdekaan yang selama ini dinanti. Kemerdekaan atas berkat rahmat Allah memberikan kepada seluruh wilayah yang kita sebut Indonesia.